sudah ada 3 orang guru yang mengajukan pindah itu ternyata direkomendasi, sementara di sekolah kami ini tidak ada guru itu dan saya tidak pernah merekomendasikan mereka, mungkin pindah rezekinya atau ya wallahu alam jalurnya lewat apa sehingga tiba-tiba ada surat mutasi ke sekolah lain. Maka dengan adanya program ini saya sangat senang dan sangat mengapresiasi dengan besar harapan kiranya dengan sistem ini bisa didistribusi guru itu sesuai dengan kebutuhan sekolah. Jadi tadi Ibu KS itu menyampaikan bahwa pernah ada gurunya tiba-tiba pindah tanpa ada alasannya jelas. Nah ini tidak akan terjadi lagi Bu nanti ya. Itu pasti tidak akan terjadi karena tidak ada lagi orang yang bermohon pindah. Ya, dengan alasan yang tidak masuk akal. Alasan klasik lah kalau orang bilang sekarang Pak ya. Gitu ya. Jadi benar-benar kita pindahkan guru itu sesuai dengan kebutuhan sekolah itu. Ya. Hanya ini pasti akan berproses, ya. Prosesnya akan lama sehingga kita punya tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Kami menyiapkan kebutuhan data dalam kerangka pengambilan keputusan yang tepat. Jadi barangkali harapannya bahwa penyajian data-data yang akurat yang tadi Pak Kadis Dikbud Provinsi Sulawesi Tenggara sampaikan ini bisa membantu dengan mensinkronkan data yang dari Dapodik dan Siap GTK sebagai alat bantu pengambilan keputusan pemindahan guru memang benar-benar berdasarkan data yang akurat. Benar, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada dasarnya pendidikan memang sangat penting karena pendidikan itu memanusiakan manusia secara utuh. Selain itu memberikan kemerdekaan diri pada seseorang dan tentu akan mengakhiri ketertinggalan jika kita memang betul-betul membantu pendidikan. Nah, berbicara tentang pendidikan tidak jauh-jauh juga dari guru dan tenaga pendidikan karena memang dua hal ini saling berkaitan demi melahirkan generasi yang cerdas. Luar biasanya, pada kesempatan kali ini, lewat tangan dingin Bapak Dr. Andes Asrorrio MHum PhD melahirkan sebuah proyek perubahan bertajuk Perahu Gading. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kita sudah tentu telah bergabung bersama kami. Yang pertama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Andes Asrorrio MHum PhD. Selamat bergabung juga Bapak Baharudin, ahli dari tim teknis proyek perubahan ini, dan tentu sudah didampingi juga Bapak Syaiful SPD dari tim GTK Guru Tenaga Pendidikan. Luar biasanya pada hari ini memang masih juga momentum kemerdekaan. Saya yakin ini juga mungkin apakah akan menjadi kabar baik juga untuk para guru dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu saya langsung persilahkan kepada Bapak Kadis untuk menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Gading ini. Silahkan Pak. Terima kasih Mbak Dian dan seluruh pemirsa, utamanya para kepala sekolah, para guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Pagi ini kita dalam rangkaian sebenarnya kegiatan sosialisasi dari suatu proyek perubahan diwajibkan oleh seorang reformer itu untuk menyampaikan gagasannya, inovasi dari yang terkait dengan pendidikan. Karena saya adalah tanggung jawab pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
provinsi Sulawesi Tenggara yang menangani para guru yang berada di satuan pendidikan yang tersebar di 17 kabupaten kota provinsi masing pada SMP itu. Lalu saya melihat permasalahan apa sih sebenarnya permasalahan kita itu. Salah satu dari 8 standar pendidikan itu yang menjadi permasalahan kita itu adalah masalah guru dan anak. Kita tidak hanya terkendala dari segi jumlah, tetapi kita juga terkendala dari sisi pemerataan. Mungkin kalau dilihat rasio, rasio kita sudah dekat-dekat dengan rasio ideal, tetapi kalau dilihat dari distribusinya, kan, nah itu yang masih perlu dipertanyakan. Ada beberapa sekolah di SMA maupun SMK itu sekolah negeri di mana guru negerinya cuma satu. Iya. Ada juga ya, siswanya banyak ya. Oleh karena itu untuk mengatasi kekurangan guru ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara itu melakukan satu strategi dengan mengangkat 3.750 guru yang disebut dengan guru tetap PNS. Jadi mereka itu diangkat oleh SDM Gubernur lalu ditempatkan pada sekolah-sekolah yang membutuhkan guru. Yang kedua, selama ini guru itu kalau dimutasi atau berpindah itu masih manual, ya. Masih dengan cara dia bermohon, lalu alasan orang tua sakit, mendekatkan dengan keluarga. Jadi alasan-alasan yang sebenarnya dibuat-buat, ya, supaya mereka dipindah. Ini kita harus buat paling hukumnya, harus ada aturannya bagaimana untuk guru ini bisa dipetakan lalu kita distribusi sesuai dengan kebutuhan pada satuan pendidikan. Inilah yang saya sebut dengan prerogatif. Prerogatif ini adalah akronim dari penataan dan pemerataan guru dan tenaga pendidikan. Yang akan kita lakukan ini yang guru-guru dengan status pegawai negeri. Mereka lah yang menjadi pembuat pada satuan pendidikan yang masuk dalam regulasi ini adalah yang atau dengan status PNS. Iya. Baik. Terima kasih Pak. Jadi memang Praugadik ini sangat menarik ya. Jadi penataan, pemerataan guru dan tenaga kependidikan. Nah, kayaknya kita ingin lebih membahas banyak jauh teknisnya seperti apa. Oleh karena itu saya mungkin persilakan kepada Bapak Baharudin terlebih dahulu untuk menjelaskan secara lebih detail Pak sistem yang juga katanya dikenal dengan Siap GTK. Ini seperti apa? Silakan. Ya, baik. Jadi Siap GTK itu sebenarnya aplikasi pemetaan dan pemerataan guru. Tentu ini adalah support system dari program Praugadik yang tadi Pak Kepala Dinas Dikbud Provinsi Sulawesi Tenggara sudah menjelaskan bahwa aplikasi ini sebagai alat bantu dalam fungsinya itu bisa melihat secara detail lokasi tempat tinggal guru pada sekolah-sekolah tertentu berdasarkan pemetaan berbasis Google Map. Oke. Jadi sebagai contoh misalkan kita mengambil pilihan sekolah SMA negeri 1 Kendari misalnya. Iya, contoh. Maka secara otomatis sistem akan menampilkan
terdistribusi di mana saja guru-guru yang mengajar pada SMA Negeri 1 Kendari, kemudian pada jarak radius berapa meter Oke. terhadap Tempat sekolah. tempat tinggalnya dengan Iya. tempat tugasnya, seperti itu. Oke. Sehingga berdasarkan data-data ini barangkali bisa menjadi acuan dasar untuk suksesnya program Praugadik ini. Seperti itu barangkali. Iya. Ini apa sih Pak kepanjangan dari, ini kan akronim Siap GTK gitu. Apa sih kepanjangan? Iya, Siap GTK adalah sistem aplikasi pemetaan dan pemerataan guru dan tenaga kependidikan. Oke, seperti itu. Nah, saya minta tanggapan juga Bapak Syaiful SPD dari tim guru dan tenaga kependidikan. Lalu seperti apa terkait persiapannya? Ini kan tentu harus disosialisasikan juga ke tiap-tiap guru yang ada di 17 kabupaten kota, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terkait dengan proyek perubahan Pak Kadis Dikbud Sulawesi Tenggara dengan juru besar Praugadik ya Pak ya. Proses ini sudah lama menjadi ide beliau dan ini kita sudah jalan. Memang guru yang ada di Sulawesi Tenggara seperti yang dikatakan tadi beliau bahwa hampir mendekati ideal, hanya memang dia terdistribusi tidak merata. Umumnya teman-teman guru ini lebih menyukai daerah-daerah yang dekat kota. Ya. Sehingga daerah-daerah pinggiran ini tertinggal. Daerah-daerah pinggiran ini tidak. Iya, tidak ada terdistribusi Ya, guru yang. ada sekolah malah yang guru pegawai negerinya itu cuma kepala sekolah. Jadi dia merangkap operator, juga merangkap bendahara. Agak ribet ini. Ya. Kalau gitu. Nah, inilah yang didorong oleh Pak Kadis untuk diratakan, untuk didistribusi guru sampai ke sel pendidikan yang paling kecil di daerah di Sulawesi Tenggara. Kami sudah sampai beberapa kali sosialisasi. Pertama kita sudah sosialisasi ke teman-teman kepala KCD, kantor cabang dinas Sesultra. Kemarin juga teman-teman sudah turun, tim sudah turun mengambil data untuk 2 kota yang menjadi pilot project, yaitu Kota Bau-Bau yang mewakili kepulauan dan Kota Kendari yang mewakili daratan. Jadi 2 kota ini menjadi pilot project, data sementara dikumpul dan dirampungkan, insya Allah minggu ini selesai datanya. Di tim GTK juga telah mendorong untuk pembuatan pergub tentang pemetaan dan pemerataan ini. Kita sudah koordinasi ke Mendagri 2 kali, sudah koordinasi ke bagian hukum juga. Insya Allah hari ini bisa keluar dari bagian hukum untuk kembali ditindaklanjuti. Harapan kami peraturan gubernur tentang pemetaan dan pemerataan ini juga bisa selesai dalam waktu dekat. Insya Allah. Itu mungkin yang bisa. Nah, saya kembali ke Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Suryo. Lalu Pak, berarti kan ini sudah mulai berjalan sistem yang tadi Bapak sudah jelaskan tentang Praugadik. Kira-kira apakah ada semacam target yang diinginkan untuk para guru nih dan kepala sekolah, tenaga kependidikan dengan adanya sistem ini yang nantinya akan berlaku di 17 kabupaten kota, gimana Pak? Ya, jadi ini kita memang melakukan sosialisasi pada hari ini ya, dan sosialisasi ini sebenarnya sudah dilakukan juga beberapa kali ya. Para guru atau para kepala sekolah ini perlu tahu supaya nanti pada saat sistem ini diberlakukan dengan tadi kita mengambil pilot project pada 2 kota. Di 2 kota ini, Kota Bau-Bau dan Kota Kendari tidak kaget jika nanti sistem ini kita jalankan. Oleh karena itu harapan saya ya kepada para guru ya juga para kepala sekolah, pada tahap awal mungkin kita akan mengalami masalah ya, katakanlah adaptasi seorang guru yang dipindahkan
oleh sistem ini, mungkin akan ada masalah penyesuaian, tapi bukan pada masalah-masalah yang lain. Sangat Oleh karena krusial, itu, ya benar. ini harus disadari bahwa mutasi atau perpindahan yang akan dilakukan ini semata-mata karena kebutuhan satuan pendidikan itu. Oke. Dan tentu kita mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Bahar, jarak ya, jarak guru itu dengan tempat dia bekerja atau mengajar ya. Karena ini bisa tentu menghemat banyak hal ya, menghemat waktu, menghemat biaya apalagi ya. Dan ini proyek yang pernah dilakukan oleh Kota Makassar dan Kota itu Makassar berhasil, sekarang Pak. dan sudah berhasil ya. Wow. Jadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar waktu itu melakukan juga ini termasuk salah satu proyek perubahan ya. Cuma kita mengintegrasikan banyak hal ya. Kita mensinkronkan data Dapodik itu dengan ada tambahan fitur-fitur yang lain sehingga ini tidak sama ya dengan apa yang dilakukan oleh Kota Makassar. Saya persilahkan mungkin pada kesempatan kali ini silahkan yang ingin memberikan pertanyaan seputar Praugadik, jadi sosialisasi proyek perubahan yang diluncurkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, kami persilahkan, hands up, oke. Oh dia duluan ya, sudah bisa kita ketebak ya Pak. Langsung saja Pak Radi, silahkan dari SMA Negeri 1 Bau-Bau. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati para pejabat dan semua kepala sekolah. Pak Radi, kita bisa mendengar suara Pak Radi. Ya Bu, Ya, oke, silakan Pak Radi, langsung. saya kira program yang diluncurkan oleh Dinas Pendidikan itu sangat bagus dan kami sebagai kepala sekolah sangat mendukung program ini. Hanya ada beberapa saran, kalau boleh kami kemukakan, mengingat baru-baru 2 tahun lalu kalau tidak salah ada perubahan kurikulum sehingga ada beberapa mata pelajaran yang kelebihan, terus ada juga mata pelajaran yang kami kekurangan jam. Misalnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu karena waktu ada perubahan kurikulum dari 5 jam menjadi 2 jam, maka bahasa Inggris itu sangat berlebihan saya kira di semua sekolah. Sementara mata pelajaran matematika, seni dan prakarya itu kami sangat kekurangan jam. Walaupun tadi dari kepala perencanaan mengatakan bahwa rasio guru 1 banding 23, ini ya mungkin itu benar kalau dihitung secara keseluruhan. Tapi kalau dilihat dari mata pelajarannya itu akan lain. Saran saya, kalau boleh nanti aplikasi ini tidak langsung otomatis memindahkan, pasti ada operatornya yang bisa mengarahkan mungkin aplikasi ini, sehingga teman-teman guru yang sudah cukup jamnya di sekolah itu dalam tanda kutip mungkin tidak perlu lagi dipindahkan, kecuali teman-teman guru yang kurang jamnya itu mungkin perlu didistribusi. Kemudian yang kedua, apakah nanti aplikasi ini tidak ada konfirmasi ke kepala sekolah atau ke KCD atau langsung dipindahkan? Tolong sekali saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung ditanggapi sama Bapak Kadis, silakan Pak. Terima kasih Pak Radi ya. Saya kira sarannya bagus ya. Tentu nanti akan tim teknis akan mempertimbangkan itu ya. Kita nanti memang
itulah yang saya katakan tadi. Ini kita integrasikan banyak hal ya, termasuk tadi kekurangan jam ya, atau kelebihan jam ya. Jadi data SALK yang selama ini kadang tidak menggambarkan data yang sebenarnya, dengan sistem ini sudah akan terlihat data apa kelebihan, kekurangan, atau data yang seharusnya, jumlah guru yang seharusnya per bidang studi untuk melayani sesuai dengan jumlah siswa di sekolah atau di satuan pendidikan itu. Nah, tentu ini tidak Secara otomatis. alat bantu kita tadi ini yang dengan siap GTK tadi itu adalah alat bantu untuk memudahkan pimpinan mengambil keputusan. Ya. Setiap keputusan itu pasti sudah melalui pertimbangan-pertimbangan teknis, dan pasti juga kepala sekolah atau pimpinan pada satuan pendidikan itu pasti ada pemberitahuan awal, karena kita akan menyampaikan ini. Keputusan tentu ada pada pimpinan berdasarkan kebutuhan itu tadi ya. Nah, proses penyampaiannya nanti akan kita atur ya. Karena juga apa alasannya kepala sekolah mau mempertahankan guru A kalau memang guru A itu dibutuhkan di sekolah B. Iya. Kan begitu. Tidak ada alasan yang bisa digunakan untuk mempertahankan seorang guru misalnya, kalau guru itu diperlukan di sekolah lain. Ya. Iya, benar. Nah ini nanti karena ini pengambil keputusannya adalah manusia, ya, yang bekerja itu memang mesin, sistem, dia akan membaca, ya. Iya. Dia akan membaca bahwa di SMA Negeri 1 itu ada kelebihan guru bahasa Inggris. Nah keputusan yang akan diambil adalah memindahkan guru itu supaya dia mendapatkan jam yang cukup pada sekolah lain. Ya. Kalau ternyata sekolahnya dia ada jam yang kosong itu di kabupaten lain, kita pindahkan di kabupaten lain, tetapi yang terdekat. Ya. Katakanlah misalnya antara Kota Bau-Bau dengan Kabupaten Buton, itu kan dekat. Mungkin dia akan berpindah di Kabupaten Buton, karena ya jarak itu tadi. Tapi pertimbangan-pertimbangan lain adalah misalnya tempat lahir dia, kemudian apakah dia jarak tempuh dengan rumahnya, ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu akan dilihat pada sistem itu. Oke, seperti itu. Tapi saran Pak Radi ya saya kira bagus juga, nanti tim teknis ini akan benar. mengolah ya informasi-informasi yang kita bisa prediksi bahwa ini akan menjadi sumber masalah, ya kita bisa atasi. Sama tadi mungkin ada juga pertanyaan Pak Radi ya terkait apakah nanti ini akan melalui KCD atau langsung ke kepala sekolah bentuk suksesnya. Mungkin Pak Saiful bisa menjelaskan ini gimana Pak? Iya, terima kasih atas sarannya Pak Radi. Kita melibatkan semua stakeholder untuk pendidikan Sulawesi Tenggara dalam merencanakan pemerataan guru ini, termasuk dengan KCD tetap kita libatkan karena KCD ini perwakilan kepala dinas Sulawesi Tenggara di tempat-tempat yang itu bisa memudahkan untuk berkoordinasi, termasuk dengan data-data semua terletak di sana, sehingga dia masuk untuk tim untuk pemerataan ini. Awal-awal kita sosialisasi juga memang ke KCD dulu, sehingga nanti prosesnya juga akan tetap berkoordinasi dengan KCD. Oke, seperti itu ya Pak Radi ya, saya kira jelas, terima kasih. Yang pasti begini, bahwa sistem ini tidak merugikan, malah menguntungkan banyak hal. Nah, itu yang harus dipahami ya, bahwa tenang saja. Saya yakin ini sistem dan inovasi yang sudah sangat tepat untuk para guru-guru kita di tiap kabupaten kota. Oke, setelah Pak Radi, saya persilahkan lagi, silahkan. Karena sudah banyak bergabung juga ini.
Siapa lagi yang ingin memberikan pertanyaan seputar tentang proyek perubahan Praugadik ya oleh inovasi yang dilahirkan oleh Bapak Dr. Andes Asronio MHum PhD. Saya persilahkan. Ya, kalau tadi kita dari bau-bau, SMA 1 bau-bau ya, ini sudah bergabung juga Ibu dari SMA 4 Wangi-Wangi. Ya, oke, silahkan Ibu. Halo Ibu. Halo Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Halo Ibu, terima kasih. Ya, Baik, suaranya. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi Ibu wabarakatuh. bisa mendengar suara Yang saya kami. hormati Bapak Kepala Dinas Udah menyanyi ini. Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Suaranya, Bu. Ini sudah di unmute ya? Bagaimana, Bu? Sudah ya? Ah, ya, Kalau oke. saya jelas, Bu. Kalau saya jelas, Bu. Agak di Mikrofonnya nggak usah ya, dipakai, Bu. mungkin Mikrofon. agak dekat sedikit ya mikrofonnya biar suaranya Ibu terdengar dari Semam Negeri 4 Wangi-Wangi. Jauhan ya. Halo. Ya. Halo. Halo, Ibu. Sudah kedengaran, Bu? Tes, Halo. tes. Halo. Suaranya belum terdengar, Bu, sama kami. Bagaimana, Bu? Ya. Sudah kedengaran, Bu? Oke, mungkin ini ada sedikit gangguan ya. Suaranya Bu boleh mungkin diperbaiki dulu. Halo. Ya, halo. Oh iya. Halo Bu. Halo. Iya, oke. Silakan Ibu. Saya dengar, Ibu. Saya dengar. Oh iya. Saya baru dengar suara tabu. Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara beserta seluruh pejabat yang terlibat dalam kegiatan ini, rekan-rekan kepala sekolah dan seluruh peserta Zoom meeting yang saya hormati. Mungkin ini masalah yang kami hadapi di sekolah Pak kurang lebih sama dengan yang dialami Pak Radi di SMA 1 Bau-Bau. Kami sangat senang dengan kabar gembira adanya program ini dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya di bidang GTK. Karena seperti yang terjadi di sekolah-sekolah lain, saya yakin sama dengan kami. Guru yang ada di sekolah ini, kami selalu mengirim data SAL, tetapi kadang-kadang kalau belum ada sistem ini Pak, sudah terjadi selama saya kepala sekolah, sudah kurang lebih 10 tahun di tempat yang sama. Alhamdulillah belum dipindah-pindahkan dari sini. Sudah ada 3 orang guru yang mengajukan pindah itu, ternyata direkomendasi, sementara di sekolah kami ini tidak ada guru itu, dan saya tidak pernah merekomendasikan mereka, mungkin rezekinya atau ya wallahu alam jalurnya lewat apa, sehingga tiba-tiba ada surat mutasi ke sekolah lain. Maka dengan adanya program ini saya sangat senang dan sangat mengapresiasi, dengan besar harapan kiranya dengan sistem ini bisa didistribusi guru itu sesuai dengan kebutuhan sekolah. Seperti contoh, kami tidak ada guru kimia. Dulu di perekrutan di daerah tahun 2015 itu alhamdulillah dapat Pak. Tapi pas beliau 100% sudah pindah ke daerah asalnya di Pasar Wajo. Begitu juga guru sosiologi yang tadinya ada di sini tiba-tiba pindah ke SMA 2 Wangi-Wangi. Jadi kami di sini masih banyak sekali mata pelajaran yang tidak punya guru PNS seperti kimia, matematika, bahasa Indonesia, kemudian sosiologi, geografi, prakarya, seni budaya. Itu mungkin Pak yang saya laporkan. Jadi saya sangat senang sekali, dan kami guru-guru juga di sini pada umumnya sangat senang dan gembira dengan kabar ini, dan kami sangat mengharapkan semoga memang distribusinya itu melihat kebutuhan guru di sekolah masing-masing. Kemudian kembali, walaupun tadi mungkin Pak Kadis dan Kabid GTK sudah sampaikan tentang usul Paradit, konfirmasi ke KCD atau ke pihak sekolah, itu juga kami sangat harapkan Pak kalau bisa, sehingga kami dibawakan itu guru yang memang kami butuhkan, atau yang dipindahkan itu memang yang memang jamnya lebih atau tidak bisa lagi mengajar di sekolah ini, seperti bahasa Inggris tadi yang tadinya dari 4 jam dan 5 jam sekarang tinggal 2 jam, sehingga otomatis semua sekolah itu
akan dia kelebihan guru bahasa Inggris. Terima kasih Pak, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan langsung ditanggapi saya Pak Kadis. Ibu siapa? Ibu Mohon maaf namanya Bu. KS ya. Pak Ode Hayati. Wah, Ode Hayati. Wade Hayati ya, KS Ya, oke. SMA Negeri 4 Wangi-wangi. Wangi-Wangi ya Bu ya. Salam saya Bu ya kepada para guru di sana ya. Ya, memang bisa hal yang bisa terjadi jika data yang diinput itu salah ya. Oleh karena itu ini kita dalam tahap proses verifikasi data ini benar-benar tim teknis akan mensinkronkan data itu ya, sehingga nanti keputusan yang diambil untuk memindahkan guru Itu sudah sesuai. sesuai dengan kebutuhan sekolah itu, sehingga apa yang dikhawatirkan oleh Ibu KS ini tidak terjadi ya. Oke, seperti Tim teknis ini yang nanti akan operator-operator akan melihat update dari Dapodik yang sudah ada, kita integrasikan dengan sistem ini. Ya, Oke. sehingga ada double cross check ya. Ada cross check yang kita lakukan sehingga kita yakini bahwa data yang diberikan itu atau data yang nampak dalam sistem ini adalah data yang benar. benar. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang ditambahkan Pak Baharudin. Pak Nah, Bah. ini Pak Baharudin kan tim teknis nih yang masalah data dan lain tentu yang memang betul-betul kita sudah mendengar ya apa yang sudah disampaikan Ibu Kepala Sekolah dari SMA Negeri 4 Wangi-Wangi. Silakan Pak. Terkait dengan pekerjaan teknis mendukung program Praugadik ini, secara sistem ya kami menyiapkan kebutuhan data dalam kerangka pengambilan keputusan yang tepat. Jadi barangkali harapannya bahwa penyajian data-data yang akurat yang tadi Pak Kadis Dikbud Provinsi Sulawesi Tenggara sampaikan ini bisa membantu dengan mensinkronkan data yang dari Dapodik dan Siap GTK sebagai alat bantu pengambilan keputusan pemindahan guru memang benar-benar berdasarkan data yang akurat. Akurat, benar, gitu. Itu. Jadi tadi barangkali secara garis besar sudah disampaikan bahwa ada data jarak domisili guru terhadap tempat kerja, kemudian data pasangan, ya karena sebenarnya aplikasi ini mendorong untuk mendekatkan individu guru terhadap keluarganya, seperti itu. Biar tidak Meskipun ada memang sebagai alat bantu ya dia bukan yang mengeksekusi proses mutasi, tapi alat bantu sekali lagi fungsinya adalah menyajikan data-data yang akurat, terkini, agar pengambilan keputusan ini benar-benar sesuai dengan harapan kita semua. Oke, Seperti baik. Terima kasih Pak Baharudin. Terima Saya kasih. tambahkan Iya, ya, silakan. saya tambahkan. Pak. Jadi tadi Ibu KS itu menyampaikan bahwa pernah ada gurunya tiba-tiba pindah tanpa tanpa ada alasannya jelas. Nah ini tidak akan terjadi lagi Bu nanti ya. Iya. Itu pasti tidak akan terjadi karena tidak ada lagi orang yang bermohon pindah Oke. ya, dengan alasan yang tidak masuk akal. Ya. Alasan klasik lah kalau orang Alasan bilang sekarang klasik Pak gitu ya. ya. Jadi benar-benar kita pindahkan guru itu sesuai dengan kebutuhan sekolah itu. Ya. Oke. Hanya ini pasti akan berproses, ya. Benar. Prosesnya akan lama sehingga kita punya tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Oke. Jangka pendek kita ini nanti pada akhir Agustus ini kita sudah lakukan uji coba di 2 kabupaten, di 2 kota Kendari dengan kota Bau. Nanti setelah itu baru kita nanti jangka menengahnya mungkin Di beberapa 10 kabupaten yang lain secara serentak
kita lakukan pemerataan guru ini. Lalu nanti pada jangka panjangnya kita harapkan ya guru-guru ini sudah tersebar sesuai dengan kebutuhannya. Tentu ini harus juga didukung dengan jumlah guru, pengangkatan guru itu. Betul. Oke, jadi seperti itu ya buat Bapak Ibu Kepala Sekolah, Ibu Guru yang sudah bergabung bersama kami. Nah, satu lagi saya persilakan sebelum kita break, satu lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya silahkan. Nah, ini saya melihat sudah ada hands up ya. Ada dari SMA Negeri 1 Logia. Oh, ini dari mana? Oh, Bapak SMA 1 Watunohu. Ya. Bapak Muhammad Yadi. Silakan, Pak. Halo, Bapak. Unmute ya. Bapak jangan di mute ya. Oke, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Kepala SMK Negeri 1 Kabupaten Bogor Utara, yang terhormat Bapak Presiden Pendidikan Budaya Tenggara, Bapak Bidang Ketika dan Bisnis, Bapak Sekolah Putra. Ada beberapa yang perjelas, Pak. Ini di aplikasi Siap GTK ini, apakah ini hanya nanti yang PNS yang masuk dalam sistem ini atau termasuk juga yang kemarin yang teman-teman BPNS? Itu kan juga sekarang itu namanya tetap bukan PNS. Apakah juga masuk dalam sistem ini yang BPNS atau hanya yang PNS? Itu yang pertanyaan. Yang kedua, kalau kan yang daerah-daerah yang jauh dari kota kita Bogor Utara itu kita sebenarnya kurang guru yang produktif. Nanti ada dari kendali mungkin dari pelanggan yang punya kelebihan produktif bisa mungkin dikirim ke Bogor Utara. Demikian Pak, terima kasih banyak. Mungkin Pak bisa diulang pertanyaan yang kedua ya Pak. Mohon maaf kami kurang mendengar dengan jelas. Pertanyaan yang kedua Pak. Iya, pertanyaan yang kedua tadi, kalau kami di Pulau Kota itu kan kekurangan yang produktif. Nanti mungkin teman-teman yang kelebihan di Kota Kendari atau mungkin Pulau Agam bisa di ke Pulau Kota kan terus ini yang paling dibutuh itu adalah guru-guru yang produktif, yang kurang kalau produktif terus bisa penjualan, tapi kalau produktif sekali. Yang pertama tadi itu apakah dalam aplikasi Siap GTK ini hanya PNS atau masuk juga yang GT BPNS yang kemarin itu ada di sekolah itu. Selain kita sekolah kan juga ada juga guru murni. Ya jangan sampai kemudian nanti mereka tahu tiba-tiba pindah seperti apa. Mungkin perlu kita mereka. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Muhammad Yadi. Ya, saya persilahkan mungkin Pak Kadis bisa menanggapi. Muhammad Yadi ya. Terima kasih sudah bergabung ya Pak Muhammad Yadi ya. Salam juga sama guru-guru di SMK Negeri 1 Watunohu ya. Yang pertama tadi bahwa sistem ini nanti yang kita ratakan dulu adalah guru PNS-nya ya. Guru PNS dengan status pegawai negeri ya. Karena itu yang menjadi kendala kita bahwa distribusi guru PNS ini masih sangat banyak guru-guru kita yang apalagi di daerah-daerah terpencil itu masih sangat kekurangan guru PNS. Jadi itu target kita adalah guru PNS. Yang kedua untuk mengatasi masalah guru produktif tadi, guru produktif ini memang masalahnya bukan hanya di Kolaka Utara ya, biar di kota kita ini sekolah produktif juga masih bermasalah ya. Tetapi yang kita lakukan adalah kita bekerja sama dengan universitas yang terdekat ya. Kita melakukan guru-guru kita ini kita masukkan dalam program pendidikan 1 tahun untuk bisa mengatasi kekurangan guru produktif itu. Ya ada
istilah keahlian ganda. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Iya, Pak nanti mungkin bisa BTK, ditambahkan. ya. Oke, baik, seperti itu ya. Silakan Pak Saiful mungkin menambahkan. Ya, saya tambahkan. Memang benar kalau untuk guru produktif di SMK ini hampir seluruh Sulawesi Tenggara yang kekurangan. Iya. Nah, lewat aplikasi ini juga sebenarnya tersaji data yang terang benderang tentang kekurangan, apa kelebihan guru, utamanya guru-guru yang produktif. Ini kita akan kelihatan semua nanti. Mata pelajaran apa yang kekurangan, sehingga nanti kebijakan yang diambil bukan cuma memeratakan, tapi kebijakan termasuk yang dikatakan tadi Pak Kadis bahwa kebijakan kemudian lewat perahu gadik ini kita akan buat kesepakatan dengan universitas terdekat untuk mendidik guru menjadi memiliki keahlian ganda. Selain itu juga ke depan kita akan terima guru yang P3K. Lewat aplikasi ini juga nanti terdistribusinya insya Allah juga akan merata. Jadi memang aplikasi ini selain jangka pendek, jangka menengahnya dan jangka panjangnya insya Allah akan terpakai terus. Dan ini menjadi sumber data kita yang benar. Gitu. Bukan lagi diakal-akali. Iya, benar. Saya kira begitu. Nah, sudah ada Bapak Ardi Amir. Ya. Halo, Pak. Bapak, suaranya Pak bisa di-unmute terlebih dahulu. Ya. Kita unmute dulu, Pak. Boleh. Mikrofonnya. Oke, silakan, Pak. Halo, Pak. Silakan. Halo? Bisa mendengar suara saya, Pak? Mungkin boleh didekatkan ya, Pak. Handphonenya, ya, biar suaranya bisa agak jelas. Oke, silakan, Pak. Silakan, Pak. Halo? Iya. Boleh. Lebih agak dikeraskan suaranya. Kan? Oke. Jaringannya. Iya. Mungkin boleh yang lain? Operator boleh? Oke. Halo Pak, suaranya bisa dikeraskan Pak? Ya, kami belum mendengar suara Bapak. Baik, mungkin bisa sebentar ya. Boleh yang lain dulu. Ya, SMA 1 Lohia. Boleh teman-teman mungkin dibantu. Ini ada juga SMA Negeri 1 Kolaka. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Sebelum kami menanyakan sesuatu atau memberikan saran, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan rasa hormat saya pada Bapak Kepala Dinas dan yang sudah membuat terobosan dalam hal penataan dan pemerataan guru di Sulawesi Tenggara. Namun ada beberapa hal Pak, ada variabel yang mungkin perlu dipikirkan dalam pembuatan aplikasi, yaitu utamanya, mohon maaf, tanda petik sekolah kecil yang jumlahnya muridnya kurang, sehingga pada Bapak Ibu guru yang mengajar di situ, itu mau pindah ke sekolah lain, bukan karena tempat tinggal, bukan karena jaraknya jauh, tetapi kekurangan jam, sehingga tidak menerima sertifikasi, alasannya gitu Ibu. Jadi olehnya itu mohon ini saran Bapak ya, mohon maaf saran. Jadi kalau kita menginginkan teman-teman guru kita yang ada di sekolah kecil tidak pindah, itu juga ada variabel yang harus dipikirkan, yaitu tentang jumlah jam beliau
di sekolah kecil itu. Namun di sekolahnya, rumahnya di samping sekolah tersebut. Tapi karena jamnya kurang, sehingga dia berpikir untuk pindah ke sekolah lain yang sekolah yang bisa mencukupkan jamnya sehingga terpenuhi untuk sertifikasinya. Seperti itu Bapak. Jadi itu mohon petunjuk karena di Kolaka ini banyak sekali teman-teman guru yang ingin pindah ke sekolah, bukan ke sekolah besar tapi sekolah yang kekurangan jam, sehingga beliau melalui beberapa cara untuk mau pindah ke sekolah tersebut dalam hal pemenuhan guru sertifikasi. Kedua, nah bagaimana sekarang kan kalau ada sekolah induk yang mengajarnya 12 jam yang diakui, tetapi kalau dia mengajar di tempat lain, dia hanya diakui oleh 6 jam. Mohon di kembali mungkin, karena memang masih banyak sekolah yang berdekatan, tidak harus dipindahkan, tetapi dia bisa mencukupkan jam sertifikasi. Jadi mereka tidak akan sibuk-sibuk ngurus pindah. Cukup dengan mengajar di sekolah lain, di selain induknya, sehingga jam sertifikasinya cukup. Saya kira itu yang saran atau pertanyaan yang mohon petunjuk. Atas petunjuknya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, langsung di. Baik Pak Yoyo, terima kasih ya atas sarannya dan salam juga pada guru-guru di SMA Negeri 1 Kolaka. Ya. Benar. Tadi dari awal juga sudah dijelaskan oleh tim teknis ini bahwa semua data-data yang diintegrasikan atau dimasukkan dalam sistem aplikasi informasi guru dan tenaga kependidikan ini menyangkut semua aspek ya, termasuk itu tadi jam, kelebihan jam atau kekurangan jam ya. Itu semua akan di input di dalam sistem itu, sehingga nanti pengambilan keputusan untuk memindahkan guru itu benar-benar sesuai dengan jadi kalau guru dipindahkan tidak akan rugi dia ya, tidak akan rugi karena dia tidak mendapatkan jam di sekolah itu, karena dia dipindahkan atas kebutuhan itu tadi. Pertimbangannya mesin yang akan mengatur itu, tetapi ya kita sebagai manusia yang mengontrol kerja mesin itu atau kerja sistem itu, ya kita bisa memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Ya. Iya. Seperti itu ya Pak Yoyo ya. Oke, mungkin ini ditambahkan Pak Saiful, silakan. Ya. Oke, terima kasih Pak Yoyo atas sarannya. Di aplikasi ini, di program Praugadik ini, data ini akan tersaji secara jelas bahwa teman-teman yang sertifikasi, yang kekurangan jam, apalagi yang ada pada sekolah kecil, ini kalau memang gurunya cuma satu yang ada di situ, dan apalagi kalau dia dekat dengan rumahnya, insya Allah pemenuhan jam sertifikasinya masuk. Sekalipun secara aturan harus 24 jam tidak terpenuhi. Tapi kalau misalnya dia ngajar bahasa Inggris, jumlah jam yang ada karena para sekolah kecil, jumlah jam yang tersedia itu cuma 15 jam misalnya, atau 18 jam misalnya. Ini biar enggak, kalau pengalaman kita yang selama beberapa waktu ini, biar tidak sampai 24 jam, ini akan sudah bisa terpenuhi selama dia satu orang guru yang berada di situ. Itu akan masuk. Kemudian untuk teman-teman guru yang pemenuhan jam ini memang di aturan kita memang disyaratkan bahwa pada sekolah induk ini harus 18 jam. Sehingga di luar ini 6 jam. Tapi insya Allah dengan proyek perubahan Praugadik ini kita akan minimalisir itu. Kita akan minimalisir utamanya persoalan jam, karena ini merupakan suplemen bagi guru-guru, utamanya sertifikasinya. Sehingga ini juga lagi akan menjadi masalah insya Allah ke depan. Saya kira demikian. Seperti itu Pak Yoyo ya. Ya baik, terima kasih dari Pak Yoyo SMA Negeri 1 Kolaka. Nah saya persilahkan lagi untuk sekolah yang lain ya untuk memberikan tanggapan komentar, dan patut untuk diperhatikan sebelumnya mungkin ketika
sudah siap untuk memberikan pertanyaan, mohon mikrofonnya jangan di-unmute dan langsung memberikan pertanyaan dengan jelas ya. Karena kami sangat mengapresiasi sekali semangat dari guru-guru dan juga kepala sekolah yang ada di 17 kabupaten kota. Oke, kita persilahkan selanjutnya. Selanjutnya yang ingin memberikan tanggapan serta saran, silahkan, kami persilahkan Bapak Ibu. Oke, ini dari Lohia. Iya, Logia ya, Kabupaten Muna ya. Bacanya Lohia. Lohia ya Pak? Oh ya, oke. Lohia. Silahkan Bapak Kepala Sekolah. Mikrofonnya Pak. Iya, mikrofonnya di unmute Pak. Itu masih kelihatan mute, belum kedengaran suaranya. Iya. Mikrofonnya. Oke, iya. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Assalamualaikum Pak Kadis, Pak Kabir dan tim teknis Waalaikumsalam. Paraugadik yang di-launching oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya mungkin sedikit saja memberikan saran tentang teknis untuk nantinya pendistribusian guru supaya mereka di beberapa daerah di Sulawesi Tenggara ini mungkin. Yang pertama bahwa fenomena yang terjadi hari ini sesungguhnya banyak juga guru-guru kita itu yang mengajar atau dipindahkan tugasnya di sekolah-sekolah swasta, SMA swasta. Ya, padahal mereka statusnya adalah pegawai negeri sipil. Ya, ini dimungkinkan juga karena sesungguhnya mereka selama di SMA negeri itu jamnya tidak cukup, tetapi mereka mencari sekolah swasta untuk mencukupkan jamnya. Ini mungkin juga berimplikasi pada ketidakseimbangan di sekolah-sekolah swasta. Tetapi mungkin juga ke depan ini bisa dipertimbangkan, ya, karena jumlah juga guru yang PNS yang mengajar di sekolah-sekolah swasta itu sangat banyak, sehingga juga saya rasa juga akan juga berefek besar ketika misalkan yang bersangkutan ini mungkin didistribusi ke sekolah-sekolah negeri yang masih kekurangan guru. Kemudian yang berikutnya mungkin juga di samping mengenai guru, saya kira juga harapan kita semuanya bahwa di Paraugadik ini juga mengatur tentang distribusi. Pak ya, kayak agak delay ya. Oke, mungkin langsung saja kayaknya Pak ya kita wajar ya. Mungkin di sana karena ini juga cuaca sedang hujan mungkin berpengaruh juga. Silakan kali Pak, mungkin. Ya, makasih ya, Pak Jayadi. Ya, SMA Negeri 1 Lohia. Lohia. Ya. Salam juga buat guru-guru di Lohia Pak Jayadi ya. Ya. Oke, data ini bukan hanya untuk sekolah-sekolah negeri ya. Jadi sekolah swasta juga tetap didata karena di sana ada ada guru-guru negeri juga ya, yang tetap mereka itu masuk dalam pendataan. Bahwasanya yang akan kita atur dalam pendistribusian guru ini kita prioritaskan dulu guru-guru atau sekolah-sekolah negeri ya. Dulu ya. Nah, proses pengangkatan mereka yang guru negeri ditempatkan di swasta pada saat itu karena juga kebutuhan. Tetapi itu nanti akan kita anggap bahwa swasta itu dia bisa meng-hire ya, meng-hire guru-gurunya, mengontrak atau menyewa guru-guru yang non PNS ya. Itu kita beranggapan seperti itu. Nah, yang masuk dalam sistem ini nanti termasuk mereka guru-guru PNS yang ada di swasta itu. Ya, kalau misalnya sekolah swasta itu sudah bisa mandiri menyediakan gurunya, nanti kita akan tarik dan kita akan distribusi ke sekolah-sekolah negeri yang lain. Tetapi itu nanti akan kita atur ya secara bertahap. Ya. Iya, seperti itu ya. Jadi karena ini jangan sampai juga nanti sekolah swasta menganggap bahwa dianaterikan, tidak dianaterikan. Nah, memang itu kewajiban kita juga mendistribusi guru-guru di sekolah-sekolah swasta itu. Cuma karena guru kita ini jumlahnya masih terbatas, ya tentu ya dengan keadaan yang terbatas ini ya kita bisa mengupayakan agar
guru-guru negeri ini tidak rugi, ya. 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 Ya, seperti itu ya Bapak Kepala Sekolah. Mungkin ingin ditambahkan Bapak Baharudin, ada yang ingin disampaikan, silahkan. Kembali secara sistem bahwa memang tujuan dari siap GTK ini memang mengelola guru secara menyeluruh ya. Jadi guru dan tenaga kependidikan secara menyeluruh tanpa memilah apakah dia sekolah negeri maupun swasta, sehingga barangkali terkait dengan pertanyaan yang Pak Muhammad Jayadi tadi sampaikan, ketika ada guru negeri ternyata dia harus mengajar di swasta, sebenarnya tepat tadi apa yang disampaikan Pak Kadis bahwa akan dikelola secara bertahap dengan pertimbangan bahwa tidak ada yang sekolah-sekolah swasta itu tidak dianaktirikan. Ini memang merupakan tanggung jawab dan kewenangan Dinas Dikbud Provinsi, ya, sehingga secara sistem kami mensupport bahwa menyiapkan data-data itu. Apa yang dibutuhkan terkait tujuan daripada pemetaan dan pemerataan ini, ya kita siapkan, gitu. Mau dia sekolah negeri ataupun swasta. Barangkali seperti itu. Iya, saya pikir sudah jelas ya Bapak Kepala Sekolah, terima kasih. Nah, sekali lagi kita buka satu lagi, siapa kira-kira Bapak Kepala Sekolah atau guru yang ingin bergabung bersama kami di sini? Kami persilahkan. Silahkan memberikan komentar dan juga apa ya, siapa tahu ada yang ingin ditanyakan terkait sosialisasi proyek perubahan Praugadik ini yang insya Allah memang saat ini sudah sementara dalam masuk tahap persiapan kita. Jadi kira-kira siapa yang ingin memberikan pertanyaan lagi, kami persilahkan. Ya, oke. Sembari kita menunggu, mungkin saya langsung minta tanggapan dari Pak Kadis lagi. Ini kira-kira, ini kan sosialisasi ini sudah mulai berjalan, Pak. Lalu apa yang paling mungkin target terdekat ini yang sudah disiapkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seperti apa, serta kira-kira harapan untuk guru-guru juga ini agar paham ya dengan sosialisasi proyek perubahan yang justru ini sebenarnya menguntungkan mereka. Silahkan Pak. Ya, jadi target-target kita dalam jangka pendek ini ya. Yang pertama kita meyakinkan para stakeholder ya, meyakinkan gubernur, meyakinkan sekda, meyakinkan BKD, ya, meyakinkan biro hukum, ya. Kenapa kita harus meyakinkan pihak-pihak stakeholder ini? Karena sesungguhnya kita ini melaksanakan perintah undang-undang, ya, bahwa pemerataan guru itu adalah perintah undang-undang. Penyiapan perangkat atau aturan-aturan yang terkait dengan implementasi itu sangat diperlukan supaya ketika nanti ini guru didistribusi atau diratakan ya melalui Praugadik ini tidak ada komplain ya, bahwa ini memang sudah sesuai dengan mekanismenya, kita menyiapkan aturannya, dan dalam waktu dekat ini saya kira Pak Gubernur akan menandatangani peraturan atau pergub tentang penataan dan pemerataan guru ini. Yang kita lakukan pemerataan dan penataan guru ini adalah bagi mereka yang berstatus pegawai negeri. Ya. Jadi Pak Gubernur selaku pembina kepegawaian kita sudah yakinkan ya. Tadi ada film hasil konsultasi dan ini Pak Gubernur sudah menyetujui dan mendukung program ini. Tentu diharapkan bahwa tidak ada lagi nanti sekolah yang tidak memiliki guru negeri. Oke. Ya.
Itu yang terpenting ya Pak ya, karena memang saat ini kan kondisinya seperti yang kita ketahui, memang ada beberapa, bukan lagi beberapa sih sebenarnya, hampir sebagian sekolah yang memang kurang memiliki guru pegawai negeri di sekolah tersebut. Nah lalu kalau dari Bapak Baharudin selaku tim teknis, apa yang ingin disampaikan kepada para guru-guru ini Pak, yang nantinya akan ya memang betul-betul mensosialisasikan Praugadik ini, silakan. Karena kami dari tim teknis, Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Provinsi Sulawesi Tenggara yang tergabung dalam virtual meeting pagi ini, sesungguhnya program ini ketika kita melihat secara komprehensif, ini sebetulnya bisa membantu kita semua. Membantu dalam hal apa? Barangkali dari guru-guru, dari sisi guru bahwa tadi mungkin dari awal saya sudah sebutkan ini akan mendekatkan guru-guru terhadap tempat tugasnya, keluarganya, dengan juga mendorong pemenuhan jam persyaratan sertifikasi itu. Ya, kalau dalam jangka panjang, tentu ini semoga bisa menjadi harapan kita semua bahwa guru-guru ini bisa ya merata sesuai dengan nama aplikasinya, bahwa dia akan terdistribusi merata. Tentu pasti ada langkah-langkah mengarah ke sana. Kita akan bertahap sesuai dengan arahan daripada Pak Kepala Dinas Dikbud Provinsi Sulawesi Tenggara. Mari kita laksanakan, kita sama-sama menyambut program yang insya Allah positif buat masyarakat pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara. Iya, amin. Nah, silakan kalau ingin dari Bapak Syaiful, ada yang ingin tambahkan, mungkin harapan juga mewakili dari tim guru dan tenaga kependidikan. Silakan Pak. Makasih. Dari kami sederhana bahwa teman-teman guru, kepala sekolah jangan takut dengan proyek perubahan ini. Sesuai dengan namanya Praugadik, yang dekat-dekat dengan perahu ini melayari bahtera. Dan insya Allah ini menjadi menuju ke pelabuhan yang lebih baik. Sehingga ke depan ini dengan Praugadik, guru akan merata menuju Sultra yang cerdas. Iya, siap. Oke, silakan Bapak Ibu Kepala Sekolah, sebelum kami tutup, yang ingin memberikan komentar dan tanggapan kami masih persilahkan. Satu lagi silahkan. Dari sekolah mana? Oke, sudah cukup ya. Ya baik, terima kasih luar biasa. Kami ucapkan apresiasi dulu kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah bergabung pagi hari ini. Dan tentu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Andes Asron Leo M. Hum PhD, atas luar biasa ini inovasi terbaru yang ini saya yakin akan memudahkan seluruh guru, tenaga kependidikan yang ada di Sultra demi sama-sama mewujudkan menuju Sultra yang cerdas ya. Dan tentu juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Baharudin selaku tim teknis dari proyek perubahan ini, serta Bapak Syaiful SPD wakili dari tim guru dan tenaga kependidikan. Terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah atas partisipasinya. Semoga dengan ada inovasi ini terus memberikan manfaat-manfaat untuk kita semua dan tentu akan melahirkan nantinya generasi-generasi yang cerdas juga, karena guru dan tenaga kependidikannya pasti sudah sangat komplit dan merata. Akhir kata, saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata dan tetap jaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.